Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Iya, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Bahkan selamat bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya pada pagi hari ini dalam segala situasi Tuhan tetap menyertai kita. Dan dalam situasi juga kita harus tetap bersuka cita, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Amin. Bapa yang di surga, pagi hari yang indah ini, kami keluarga besar itu haleluya. Jemaat-jemaat-Mu, teman-teman Amin. datang menghadap tata kemuliaan-Mu, mengucapkan pujian dan syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sepanjang malam ini. Amen. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Pagi hari ini Tuhan Kau bangunkan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan buat tuduh perlindungan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di rumah jemaat-jemaat-Mu. Oh, buat kami lebih dekat dengan Engkau pagi hari ini. Buat kami lebih berjumpa lagi dengan-Mu. Buat kami lebih dalam Tuhan. Orang-orang yang setia datang kepada Tuhan yang Kau berkati. Walaupun hari ini kami mengalami duka, walaupun kami hari ini mengalami suka, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik selalu lagi hidup kami. Oh, hari ini tantangan, rintangan yang kami hadapi, ada Tuhan di dalamnya, sehingga ada keluar sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Kami sembah Allah Tuhanku, kami tinggikan Engkau, Yesus Rajaku, kami muliakan Engkau. Kaulah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Besar setiamu, besar setiamu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syarararararara masih mengalirlah. Oh, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau sangat baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, banyak cobaan datang menerpa. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan cobaan datang menerpa. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari kita mau bertahan, berdiri kuat, tidak tergoyahkan. Semua bertahan karena ada Yesus di dalamnya. Haleluya. Bertahan bersyukur.
bagimu, glory bagimu. Oh Jesus, ya ra 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 si, oh ya ra 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 ra. Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Oh, haleluya. pagi-pagi Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan buah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau baik. Hanya kalau Tuhan dan hanya kalau penolong, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima kemuliaan. Hari ini Tuhan kami buka kami membuka rumah kami. Kau mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di rumah kami. Kami undang Engkau hadir. Lawat kami Tuhan. Hadirlah Bapa. Kami Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Bapa berkeberatan. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Yang aku banggakan karena cinta-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Dalam katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Oh, amin. Ku hidup karena cinta-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Ini hidupku dapat Rasakan semua karena cinta-Mu. inilah hidupku. Inilah hidupku, pimpinlah jalanku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan Bapa, pegang tanganku. pegang erat tanganku, Ku tak dapat ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Mari kita semua connect dengan hidup. Roh Kudus. Mari semua connect dengan kerajaan Allah pagi hari ini. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, Haleluya. ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Dan arus pencobaan hampir terhilang, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. di tengah Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang, tujuan arah hidupku. Amin. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Amin. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Amin. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Amin, haleluya. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan
kesalahan dosa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau memperhatikan setiap tetesan air mata, setiap jeritan, setiap tangisan, setiap apa yang kami alami Engkau perhatikan. Dan Engkau adalah sejauh doa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya kemanapun Tuhan bawa kami, dalam situasi apapun Tuhan izinkan kami, Engkau sungguh memperhatikan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kekuatan yang baru turun atas kami semua. Dan kami kuat dan mampu bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi kami mampu untuk berlari-lari kepada tujuan, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Iya, selamat pagi tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, di mana kita pada pagi hari ini akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mohon maaf karena memang dalam pujian penyembahan ini tidak ada yang tidak latihan dulu untuk pujiannya. Jadi apa yang Tuhan gerakkan untuk dinyanyikan itu langsung dinyanyikan. Mungkin kuncinya atau kata syairnya mungkin ada yang lupa, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengerti semuanya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya sudah mempersiapkan firman Tuhan bagi kita yang akan memberkati kita semua. Ya, bukan hanya Bapak Ibu yang diberkati, tapi kami juga sungguh diberkati ya. Dengan satu judul Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu siaga dan tetap setia. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, kita harus siaga dan tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak ada seorang pun dikatakan dalam firman Tuhan yang mengerti kapan dia datang, tetapi kedatangannya itu pasti. Bahkan sekarang ini banyak yang kalau kita lihat di YouTube ditayangkan di sana, bahkan ada pembahasan, ada Zoom bersama-sama pakar-pakar teologi yang membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu tidak salah, justru baik kita dengar. Memang tanda-tanda kedatangannya sudah jelas, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mengajak kita semua untuk mengerti satu hal, bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Amin. Haleluya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Sekarang apa yang kita lakukan adalah kita tetap siaga dan tetap setia. Artinya jangan mau digoyangkan iman kita oleh apapun juga. Baik dalam karena banyaknya pergumulan ataupun banyaknya pengajaran-pengajaran yang kita dengar membuat kita goyah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya rindu kita semua kembali kepada Alkitab. Apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang sudah pernah kita dengar, memang itulah yang Tuhan sampaikan bagi kita ya. Oleh karena itu dalam Matius 24 ayat 46 Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dikatakan berbahagialah hamba. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya, waktu Tuhan datang, dia melihat kita sebagai hambanya melakukan tugas kita sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal sebenarnya tujuan kita hidup di bumi ini adalah yaitu untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk kita kerjakan.
Jadi tidak usah cari-cari lagi pekerjaan apa yang disuruh oleh Tuhan. Hanya satu, yaitu menjadi alatnya. Makanya seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, pikiran kita, semua hidup kita ini adalah sebenarnya alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga melalui hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, orang lain datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Oke, mohon maaf minum dulu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita peka ya, ataupun kita boleh melihat situasi yang terjadi, maksudnya ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita ya. Kita sudah lihat bagaimana goncangan-goncangan yang terjadi, bagaimana penyakit-penyakit yang saat ini ada. Bahkan kita lihat situasi-situasi yang ada, contohnya perang, ya kan, bencana alam, ya banyak sekali Bapak Ibu tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita gitu ya, terbuka mata rohani kita melihat semuanya dan kita menjadi orang-orang yang siaga, artinya berjaga-jaga. Amin. Dan tetap setia di dalam panggilan kita. Waktu engkau dipanggil Tuhan untuk melayanilah dengan setia. Waktu engkau dipanggil Tuhan untuk berbuat baiklah dengan baik. Waktu engkau dipanggil Tuhan untuk menaburlah dengan baik. Artinya itu semua adalah pekerjaan baik. Amin. Haleluya. Ya. Zaman ini kita harus siap sedia Bapak Ibu. Enggak bisa enggak ya. Bahwa kita ini harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan tidak sembrono hidup lagi. Itu artinya bahwa kita ini siaga dan tetap setia. Hari-hari ini tidak usah kita terlalu banyak melihat membuka telinga akan apa yang saat ini sedang ada pengajaran-pengajaran yang tentang akhir zaman. Hanya Bapak Ibu, saya rindu kita ini siap siaga aja ya, siap sedia saja, tetap setia dengan apa yang kita lakukan yang baik di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kapanpun waktu Tuhan datang, kalau kita siap sedia, kita berjaga-jaga, saya percaya kita akan ditemukan oleh Tuhannya atau oleh Tuhan mengerjakan semua tugas-tugas kita dengan baik. Dan dia dipuaskan dan dia disenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Oleh karena itu mari hidup kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya. Ya, dan kita ini mulai melakukan tugas-tugas kita ataupun prioritas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melakukan hidup yang benar. Amin. Hidup yang benar itu seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu mengerjakan setiap perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Serta tidak lagi menabur dalam daging. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 8, jangan menabur lagi dalam daging, tetapi menabur dalam roh. Amin. Karena orang yang menabur oleh daging itu akan menuai kebinasaan. Makanya dalam apapun yang kita lakukan, kalau itu daging akan kembali kepada daging. Tapi kalau kita melakukannya oleh roh, akan kembali kepada roh. Karena pada akhirnya adalah roh. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mulai hari ini kita rindu, bahkan Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hal-hal yang di dunia ini, yang di bumi ini akan mengikuti waktu kita connect dengan surga. Waktu memikirkan hal-hal yang surga, Bapak Ibu. Artinya apa itu pikiran-pikiran surga itu? Yaitu semua kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Seperti yang dilakukan Paulus Bapak Ibu dalam 2 Korintus 4 ayat 18, dia berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ini bergerak oleh roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Perkara-perkara dunia itu akan mempengaruhi hidup kita dan membawa kita terus ke bawah.
Akan ada di sana iri hati, dengki, perseteruan, iya kan? Itu akan ada karena daging Bapak Ibu. Waktu dicubit itu pasti sakit. Tetapi roh kita tidak akan ada yang bisa menyakiti itu. Karena apa? Karena roh kita itu connect dengan surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyadari bahwa akhir zaman sebagaimana dikatakan Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menggunakan kesempatan. Perhatikan, melayani Tuhan lebih sungguh dan mempergunakan kesempatan yang ada untuk apa? Memberitakan Injil. Kepada siapa Bapak Ibu? Pertama kepada Yerusalem dulu, kepada keluarga kita dulu. Jangan sampai keluarga kita tidak lagi berdiri teguh dalam imannya kepada Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Itu satu masalah besar sebenarnya bagi keluarga kita kalau sudah sempat lepas daripada Yesus. Karena apa? Karena waktu ada di dalam Yesus, dia mendapat keselamatan. Bukan secara ekonomi kita sulit di dunia ini ya. Dan tidak mengalami seperti yang dialami oleh banyak orang di luar sana. Tetapi saya berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harta semua dunia ini akan berlalu. Tetapi surga tidak pernah berlalu. Justru kita akan masuk ke dalam surga. Makanya Yerusalem dulu. Sampaikan tentang Yesus. Baru setelah itu teman-teman kita atau kerabat. Khususnya yang belum diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab memang waktunya dikatakan sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Tuhan pasti datang Bapak Ibu. Bahkan sekarang kita menyongsong kedatangannya. Oleh karena itu siap sedia saja. Ya, kalaupun saat ini kita melakukan segala pekerjaan aktivitas kita, tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti berhasil dan beruntung. Itu sudah jelas. Waktu kita harapkan ataupun kita undang hadirat Tuhan ada di sana. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Bapak Titus waktu beberapa minggu yang lalu. Usahanya Bapak Ibu Saudara sekalian hari demi hari semakin turun. Order-order juga ada yang satu stop, yang satu sedikit, yang satu depending. Dan dia menyadari, bahkan supirnya Bapak Ibu yang bukan anak Tuhan, berkata kepada Pak Titus sebagai bosnya ya, wah jangan-jangan Pak, karena nggak pernah didoain lagi usaha ini. Kan sudah lama nggak didoain. Bilanglah sama Bapak pendetanya biar didoain. Oh haleluya, Pak Titus langsung tangkap, iya benar juga. Akhirnya dia hubungi kita berdoa di sana membawa beberapa orang tim kita berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari situ naik. Haleluya. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita mengerjakan perkara-perkara surga, waktu kita melakukan segala tugas-tugas embankan kepada kita menjadi saksi ataupun pembawa kabar baik, saya percaya apa yang kita kerjakan tanpa kita sadari Tuhan akan angkat, amin. Tuhan akan berkati. Itu otomatis Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab semuanya diawali dengan alam roh, baru alamnya nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun memberikan peringatan. Perhatikan dalam Matius 24 ayat 43 dikatakan demikian bahwa jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bapak Ibu, kalau kita tahu dan disampaikan kepada kita tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, maka kita pasti berjaga-jaga di situ ya. Semalam-malaman kita pasti berjaga-jaga. Tetapi tidak ada pencuri datang memberitahukan dulu. Tetapi dia datang tiba-tiba. Makanya dikatakan kedatangan Yesus diibaratkan sebagai seorang pencuri yang tidak memberitahukan kapan dia datang. Haleluya.
Jadi tidak ada pencuri yang akan mengumumkan waktu kedatangannya. Amin. Haleluya. Ya, ini hanya gambaran tentang kedatangan yang tak terduga sebenarnya ya. Jadi Yesus itu bukan pencuri ya, karena dia adalah gembala, kita dombanya. Jadi bukan pencuri, ini hanya gambaran tentang kedatangan Tuhan yang tak terduga. Ya, jangan salah tafsir Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini mungkin sederhana sekali, karena saya juga nggak mau terlalu dalam di sini karena memang kita itu ada berbagai denominasi ya, jadi kita juga harus sampaikan secara umum. Yang penting di sini marilah kita memposisikan diri kita Bapak Ibu sebagai seorang hamba yang setia. Itu yang saya ajak dari Bapak Ibu Saudara sekalian, posisikanlah diri kita ini hamba yang setia. Ya, Amen. karena ada hamba yang tidak setia. Waktu bosnya ada, wow kerjanya rajin sekali, iya kan? Tetapi waktu nggak ada bosnya, apa yang terjadi? Dia malas, iya kan? Dia duduk, dia tidur. Waktu bosnya datang, wow kamu kok belum beres ini, kamu tidur terus, dipecat. Ya. Yang Tuhan mau hari ini kepada kita adalah mari kita posisikan diri kita Bapak Ibu sebagai seorang hamba yang setia. Katakan amin. Amin. Tetap tekun mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bapak Ibu dan saya. Apapun itu bentuknya, sekalipun sulit melakukannya, tetaplah setia. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan katakan kamu harus mengasihi saja. Walaupun mereka tidak mengasihi kita tetap mengasihi, ya. Jangan waktu Tuhan katakan mengasihi kita membenci. Wow, itu nggak boleh ya. Mengampuni ya mengampuni saja. Tidak ada embel-embel. Aku ampuni kamu kalau. Jangan. Aku ampuni engkau sekalipun engkau tidak mengampuni saya. Selesai toh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Apa yang kita perbuat seandainya kita tahu sisa hidup kita ini tinggal sebulan atau setahun lagi. Saya percaya kita akan benar-benar serius kepada Tuhan, iya kan? Tetapi karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita berakhir di bumi ini, makanya dikatakan tetap siaga, tetap setia. Sebab kapanpun waktunya kita masuk surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini dalam Matius 24 ayat 46 dikatakan berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saya percaya dan saya imani bahwa Yesus pasti datang. Amin. Haleluya. Marilah kita sama-sama setia di hadapannya sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah di pagi hari ini firman Tuhan ini membawa kita bukan semakin takut tetapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan tugas kita dengan baik, apapun itu yang Tuhan percayakan. Karena pernah saya berkata tidak semua orang jadi pendeta, tidak semua orang jadi pelayan Tuhan, tetapi apapun yang dipercayakan atas kita, baik kita sebagai pengajar, pengusaha, pekerja, ataupun apapun kegiatan kita, biarlah kita memuliakan Tuhan di dalamnya dan menjadi saksi-saksinya Kristus. Amin. Haleluya. Sehingga hidup kita ini bermakna untuk kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu nanti malam kita tidak ada doa mesbah keluarga karena nanti malam ada ibadah WBI yang pertama setelah beberapa tahun berhenti karena COVID ini. Tapi nanti malam jam 7 malam kita akan adakan ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu yang merasa wanita boleh datang nanti jam 7 malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, besok pagi kita akan ketemu di dalam doa saat teduh yaitu jam 4.40. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi keluarga yang berduka ada 2 orang yang meninggal, yaitu mertua daripada Ibu Reni ya. Kemarin-kemarin dia ikut live kita, kami ucapkan turut berduka cita ya. Mertuanya ada di Selembaran ya. Ibu Reni ya, menantunya Ibu Sinaga ya. Oke.
Oke, turut berduka cita. Dan juga buat keluarga Uli ya, Uli karena mamanya sudah dipanggil Tuhan tadi malam. Ya saya juga masih ngantuk ya, sampai jam 1 saya tadi malam urusi ke rumah duka. Jadi kami ucapkan mewakili jemaat-jemaat Tuhan turut sepenanggungan. Kuatlah keluarga daripada Uli atau keluarga Pasar Ibu ya. Tuhan Yesus berkati. Nanti akan pemakaman ya. Pemakaman nanti kita acara jam 10 karena jam 11 sudah harus ada di pemakaman ya. Haleluya. Ya, dari tempat ini jam 9 Bapak Ibu yang mau ikut boleh hubungi saya selesai doa ini biar saya tahu berapa orang yang berangkat sehingga bisa mempersiapkan kendaraan ke sana ya. Haleluya. Iya nanti aja ya. Oke ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Iya, dan juga kita berdoa terus buat anaknya Ibu Lina Elizabeth karena memang kemarin kita sudah bawa ke rumah sakit Ciputra dan disuruh pulang karena tidak ada sakit penyakit apapun. Ya, jadi puji Tuhan setelah kita pulang dari sana sampai di tempat Ibu Ipana dan sorenya ternyata dia masih panas dan badannya kram. Akhirnya Ibu Lina bawa ke Sariasi dan akhirnya dia dirawat di sana. Kita berdoa sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan ya, biar Elizabeth bisa pulang dari sana dan dinyatakan sudah sembuh. Haleluya. Iya, buat keluarga boleh kuat, tetap percaya mujizat itu masih ada. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa keluarga yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Namun kalau ada saya baca ada namanya tidak ada, padahal ikut, boleh di chat saya lagi ya, biar kita tidak ada yang ketinggalan. Oke, salam buat Maya Patricia.